Anak ini pada waktu itu usianya sekitar 4 tahun waktu dia di Jepang itu sering dolan nih, sering main ke tetangganya. Nah ternyata mulai ada perubahan perilaku, yaitu dia sering memainkan alat kelaminnya. Innalillahi. Dan ibunya itu baru sadar sepulang ke Indonesia karena di usia 7 tahun itu si anak ini memainkan alat kelaminnya itu udah intens hampir setiap hari. Bu, kenapa nggak sejak usia 4 tahun itu ibu bawa ke profesional? Ada orang yang menyebut diri dia dengan bangganya ya, gue NPD loh, so lo harus pahami gue, itu ada yang kayak gitu. Atau yang kedua, statement itu atau judgment itu ya keluarnya dari keluarga terdekat atau orang terdekat. Suami saya NPD, anak saya NPD, orang tua saya NPD gitu. Nah dok, boleh kami diberikan pencerahan, sebetulnya NPD itu sebetulnya apa sih gitu. Ciri-ciri yang mudah, walaupun ini lagi-lagi ya tidak bisa langsung menegakkan diagnosa gitu bahwa dia langsung NPD gitu. Itu sebetulnya apa sih dok? Karena mungkin banyak juga di antara kita yang sebetulnya belum ngerti ini apa sih NPD. Oke. Jadi NPD ini merupakan pola perilaku yang terus-menerus. Jadi kalau ini satu pola kepribadian maka itu harus konsisten ya. Terus-menerus menunjukkan percaya diri yang berlebihan ya. Baik itu dalam hayalan maupun kenyataan. Gitu. Nah, disertai apa? Disertai dengan kebutuhan yang kuat untuk mendapatkan pujian. Nah, jadi ini orang NPD ini godopnya kuat banget tadi. Yang butuh kebutuhan untuk dipuji, dikagumi oleh orang lain gitu. Serta dia itu kurang peduli atau bahkan mungkin nggak peduli gitu ya terhadap perasaan orang lain. Gitu. Jadi nggak ada kepedulian terhadap perasaan orang lain. Nah, pola ini biasanya mulai terlihat sejak awal masa dewasa, maka biasanya gangguan kepribadian itu baru bisa didiagnosa usia 18 tahun ke atas. Gitu. Nah, dan muncul dalam berbagai aspek kehidupan, ditandai dengan ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya pertama, merasa berhak mendapat perlakuan yang istimewa atau mengharapkan orang lain selalu menuruti keinginannya. Gitu. Kemudian yang kedua, sering memanfaatkan orang lain buat tujuan pribadinya. Gitu. Kemudian yang ketiga, nggak peduli, nggak bisa memahami perasaan maupun kebutuhan orang lain. Yang keempat, gampang iri. Ya, gampang iri pada orang lain atau merasa bahwa orang lain tuh malah iri sama dia gitu. Jadi seneng tuh kalau dia, wah, iya dia iri kan sama saya gitu, iyalah gitu ya. Bersikap angkuh, sombong gitu ya, dan memandang orang lain itu lebih rendah. Gitu. Kemudian yang berikutnya merasa dirinya itu sangat penting, sering melebih-lebihkan prestasi ya atau kemampuan yang dia miliki dan ingin diakui hebat meskipun tidak ada bukti yang sepadan, tapi dia pengen dikatakan dia hebat. Gitu. Sering membayangkan hal-hal besar seperti kesuksesan yang tak terbatas, kekuasaan, kepintaran, kecantikan, atau cinta yang sempurna. Kemudian percaya bahwa dirinya itu istimewa banget gitu ya, dan hanya bisa dimengerti atau cocok bergaul dengan orang-orang atau lembaga yang juga dianggap hebat sama dia. Gitu. Jadi pokoknya dia ini setaranya sama orang-orang yang statusnya tinggi. Gitu. Nah, kemudian selalu ingin dipuji dan dikagumi secara berlebihan. Nah, itu sih ciri-ciri. Itu ciri-ciri awal ya yang bisa. Jadi gini, setiap orang itu punya trait ya atau kecenderungan gitu. Jadi bisa jadi dia bukan gangguan gitu, tapi kecenderungan untuk seperti itu, tapi bukan gangguan gitu. Jadi ya masih tidak terlalu mengganggu sih, tapi ada kecenderungan seperti itu gitu. Nah itu ya ini memang kalau kita lihat ciri-cirinya godopnya kuat sekali begitu. Jadi sentralnya ada di dia ya. Betul. Dia ingin orang lain itu melihat dia, memandang dia ya, bahwa dia lebih dari yang lain ya. Kemudian empati ya. Iya, betul. Nah, makanya pasangannya ya wajar aja deh kalau tersiksa sekali ya rasanya ya.
menderita gitu kan. Udah yang sering bingung itu, nah banyak orang tentang gimana dok, baiknya saya cerai apa enggak ya? Iya. Banyak yang kayak gitu dok. Iya. Ya kita bisa memahami ya kondisinya. Tapi kembali lagi tadi, kalau saya ingatkan bahwa segala sesuatu itu kita alami karena Allah tahu kita kuat menghadapi. Nah, tapi nggak memaksakan ini juga ya, saya sih sebagai profesional nggak bisa mengatakan ini cerai aja atau jangan percaya, nggak bisa. Itu kembali lagi kepada pasien atau kliennya begitu. Tapi saya mengingatkan bahwa semua ini terjadi juga atas kehendak Allah juga gitu, dan tergantung tadi wahmiyahnya tadi, hikmahnya tadi. Kalau kuat menjalani kemudian melihat ini sebagai ya udah deh, ini jalan surga saya. Saya nggak butuh pengakuan suami misal gitu. Tapi saya butuh ini sebagai bentuk saya itu bisa menjadi istri yang baik, dan yang saya mau capai ridho Allah misalkan kayak gitu. Ini semoga jadi hujah saya. Nah, boleh aja kalau memang bisa bertahan seperti itu gitu. Tapi kan semua kembali pada yang menjalani ya. Iya. Ada loh yang bisa bertahan juga, tapi ya banyak juga yang kemudian untuk bercerai dari orang NPD pun kan susah sekali. Iya. Karena manipulatifnya itu tadi. Iya, dan ini melibatkan banyak profesional ya. Bahkan sampai ada loh konsultan hukum gitu ya, yang memang dia itu sering menangani kasus-kasus dengan orang NPD gitu. Nah, kalau psikiater sendiri kapasitasnya itu biasanya menangani gejala yang muncul menyertai pada orang NPD ini. Jadi misalnya dia ada kecemasan atau ada depresi, nah kita mengobati untuk gejala-gejala penyertanya begitu. Tapi untuk NPD-nya sendiri ya biasanya memang diterapi dengan psikolog gitu, dan itu pun tidak mudah gitu. Jadi buat yang sekarang sedang menemani orang-orang, saudara-saudara terdekat, keluarga terdekat, orang-orang yang disayang dengan kondisi gangguan jiwa, apa pesan Dokter Dea untuk mereka? Ya, begini, bahwa tidak ada seorang pun menginginkan, bahkan penyintasnya sendiri pun tidak ada yang menginginkan untuk saya ini mengalami gangguan jiwa. Nggak ada orang tua yang menginginkan punya anak terganggu jiwanya, maupun anak yang menginginkan orang tua terkena gangguan jiwa. Maka kalau kita mendapatkan, kalau orang Jawa bilang tuh ketiban sampur ya, atau sampur selendang gitu, mendapatkan ini dari Allah, kok kita dikasih amanah keluarga kita yang terganggu jiwanya, pasti ada maksud baik gitu. Karena nggak semua orang kuat loh diamanahi itu. Saya pernah bilang sama keluarga pasien, dia sudah dalam tahap, dok saya ini udah lelah sekali sama anak saya. Bu, ibu itu orang hebat. Kok saya hebat gimana loh dok, anak saya aja gangguan jiwa, hebat di mana? Bu, saya aja mungkin gak kuat kalau dikasih amanah kayak ibu, walaupun saya dokter jiwa. Tapi ibu dikasih amanah ini sama Allah itu luar biasa. Jadi bu, ibu akan menggunakan rasa lelah ini sebagai jalan kepada kebaikan, atau ibu sudah merasa menderita di dunia, malah dosa. Itu kembali pada ibu sendiri. Memang lelah, sangat melelahkan. Tapi Allah tahu ibu kuat. Dan kalau ibu melihat ini, ya Allah, ternyata saya belajar sabar di sini. Ternyata di sini itu nih jalan surga saya. Saya punya pasien, sekeluarga itu, jadi bapaknya ini punya istri dan anak gangguan jiwa. Allah. Tapi luar biasa. Saya belajar dari bapak ini. Pak, pun pinten tahun, masa Indonesia udah berapa tahun nih Bapak ngupeni atau namanya merawat istri dan anak yang sakit. Walah sampun dangu Bu, niki maaf ya bahasa Indonesia sudah lama sekali. Nanti insya Allah ada translate-nya. Oh ya, ada translate-nya di bawah ya. sini. Gitu ya.
Orang Jawa ya, ginilah kalau impor Jogja Google sekarang ya. udah bisa bahasa Jawa kan. Ya. Sudah lama dok, saya itu menikah sama istri saya ini, istri saya sudah gangguan jiwa. Elah kok gitu ya. Saya punya anak kok ya gangguan jiwa. Tapi bapak ini sabar sekali, setiap bulan ini nganterin anak istrinya itu. Ya Allah, beliau apa ya, bekerjanya petani gitu. Dan itu kalau ke rumah sakit itu ya nggak punya kendaraan kan ya, jadi ya harus naik online atau naik taksi begitu. Sabar luar biasa, dan benar-benar saya sampai tanya begini, Pak, Bapak nggak kepikiran Pak cerai sama istrinya? Itu saking saya penasarannya. Walah yang gamboten dok. Ya enggak dok. Lah wong ini loh sudah dikasih Allah sama saya. Ya saya harus ngopeni. Saya sampai ya Allah, Masya Allah. Dan ini gangguan jiwa berat loh, istrinya ini sudah yang schizophrenia, yang rawat dirinya itu sampai kurang gitu ya. Jadi untuk merawat dirinya aja sudah tidak begitu bagus. Jadi si bapak ini yang harus sering ngopeni gitu ya, bingungan. Nah, jadi semua ya si bapaknya ini, tapi luar biasa. Ya Allah. Gitu. Jadi kalau kita punya masalah rumah tangga baru kecil aja terus rasanya kamu adalah jodoh yang salah ya. Wah, itu kayaknya harus konsultasi sama bukan dokter Widya tapi Ustazah Widya dalam hal ini konsulnya ya. Karena dari tadi kayaknya kita malah lebih banyak mendapatkan penguatan secara spiritual ya teman-teman dari dokter Dea. Nah dokter Dea, saya penasaran ini dalam dokter Dea sudah berkecimpung di dunia kesehatan jiwa ini berapa tahun dokter? Ya saya sebagai spesialis jiwa ini udah jalan 11 tahun ya. 11 tahun. Nah dalam 11 tahun perjalanan dokter Dea menjadi dokter spesialis kesehatan jiwa, berapa usia termuda, pasien termuda yang pernah dokter Widya tangani? Kemudian apa kasus terberat di anak-anak yang dokter Widya pernah tangani? Atau yang paling banyak sekarang? Saya ini kan psikiater umum ya, jadi saya belum mengambil sub ya. Karena kalau sub anak remaja dan itu kan ada sendiri. Nah tapi saya pernah dapat kasus itu anak perempuan usia 7 tahun. Ini yang saya itu sampai ngelus-ngelus dada ya. Jadi ceritanya ini anak beberapa waktu lalu tinggal di Jepang karena bapaknya itu sekolah gitu ya. Dan dia tetanggaan dengan sama-sama orang Indonesia nih. Nah si anak ini pola di rumahnya itu yang pokoknya nggak ada hiburan lah ya, nggak ada televisi, HP itu orang tua itu yang pakai HP yang untuk seperlunya aja begitu. Ini anak yang begitu dari keluarga seperti itu. Tetangganya orang Indonesia yang tinggal di Jepang ini seorang YouTuber. Nah, si anak ini pada waktu itu usianya sekitar 4 tahun waktu dia di Jepang itu sering dolan nih, sering main ke tetangganya. Nah, ternyata mulai ada perubahan perilaku, yaitu dia sering memainkan alat kelaminnya. Innalillahi. Dan ibunya itu baru sadar sepulang ke Indonesia karena di usia 7 tahun itu si anak ini memainkan alat kelaminnya itu udah intens hampir setiap hari. Bu, kenapa nggak sejak usia 4 tahun itu ibu bawa ke profesional? Ya dulu kan saya pikir dia anak-anak ya dok ya. Jadi saya pikir dia cuman ya ibu ini jadi berpikir cuma anak-anak nggak ngerti gitu. Dan waktu itu belum seintens di usia dia 7 tahun itu, masih kadang-kadang jangan gitu dong Saru, cuman gitu aja. Tapi ternyata makin lama makin parah. Sampai ini kan harusnya usia sekolah nih. Ya susah mau sekolah gimana, ini anak perilakunya maunya gitu aja terus. Itu sih yang paling. Penyebabnya apa dok? Nah itu kita kurang tahu karena ibunya juga tidak mengerti ya apakah di rumah tetangganya ini terpapar televisi dengan konten. Saya nggak tahu sih ya televisi di Jepang itu isinya bagaimana gitu ya, ataukah mendapatkan perlakuan pelecehan seksual. Tapi kan kalau dia bisa melakukan itu artinya dia pernah terpapar, entah itu melihat
atau pernah diajarin atau mendapat perlakuan seperti itu kan. Nah, cuman si ibunya nggak ngerti ini kenapa nih di tetangga sebelah diapain anaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Artinya anak kecil pun bisa mengalami kejadian itu ya, Dok? Iya, dan sekarang ini banyak ya, saya tuh makanya jadi psikiater tuh kalau pasien keluar itu kadang ya Allah, bukan soal ini, tapi yang saya renungkan adalah ya Allah, sedemikian sistem saat ini sudah menjadikan generasi muda kita itu hancur sehancur-hancurnya. Itu yang membuat saya itu menjadi kayak gimana ya gitu, karena masalah kesehatan jiwa ini nggak hanya bisa berhenti di tangan kita sebagai seorang dokter gitu ya, tapi itu sesuatu yang sistemik sudah gitu. Karena tadi penyebabnya multifaktorial, untuk penyembuhannya juga multifaktorial begitu. Saya ada pasien anak usia 14 tahun. Jadi dia datang karena dia sudah kecanduan pornografi. Astagfirullah. Laki-laki apa perempuan, Dok? Perempuan. Astagfirullah. Awalnya diawali dari waktu masa pandemi kan semua daring tuh. Iya. Nah ternyata waktu itu dia mulai terpapar konten porno. Astagfirullah. Jadi dia sekarang kebiasaannya adalah dia terus cari itu konten porno dan melakukan masturbasi. Astagfirullah. Ya, ini butuh suatu tekad yang kuat ya. Susahnya adalah anak ini tidak mau terbuka pada orang tuanya sehingga dia tuh datang sendiri ke rumah sakit. Jadi orang tuanya sama sekali nggak ngerti bahwa anaknya punya masalah ini. Nah padahal untuk menterapi ini nggak cukup obat aja gitu ya, tapi juga harus dengan psikoterapi gitu. Dan dia harus ada jarak nih sama HP-nya gitu. Kalau perlu bahkan secara ekstrem berpisah dulu dari HP. Tapi karena support sistemnya nggak ada, ya kan orang tuanya nggak ngerti, ya gimana ya balik-balik lagi gitu. Sudah mulai agak bagus, dia jatuh lagi. Aduh dok, kemana saya nggak kuat dok, saya ini lagi dok gitu. Ya inilah sekarang ternyata faktor kecanduan itu yang dulu kita anggap ya pada anak-anak ini ya Dok ya, atau pada anak dan remaja lah gitu, pada orang muda. Dulu kan kita, saya gitu mikirnya, oh kecanduannya cuma kecanduan game ya. Lalu kemudian mulai ada kecanduan pornografi gitu. Saya beberapa hari yang lalu nonton konten juga Dok ya. Ini adalah konten kecanduan judol. Nah, mungkin bisa ditayangkan dulu ya sama teman-teman, kita lihat dulu dan kita ingin dapat penjelasan nanti. Yaudah ini ikut dulu aja. Yaudah lu masuk dulu dah. Ikut kemana sih? Udah ikut. Kita peduli sama lu, makanya kayak gitu. Udah cepet. Ayo Mbak. Udah buruan. Udah. Ada pasien saya dokter umum tuh, M. Ya, itu kerugian finansial loh ya. Kejahatannya luar biasa. Jahatnya ke sosial, ke ekonomi, ke keluarga juga ya. Sampai kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga. Baru datang ke kami dalam posisi sudah lumayan terlambat kan ya. Tarik nafas panjang akhirnya ya, banyak yang kita selesaikan ya. Itu butuh waktu ya istilah kita. Pinjol dan judol yang selama ini saya pikir Dok, oh ini tuh nanti efeknya hanya secara finansial aja kan gitu. Tapi sampai ada yang tantrum kayak gitu Dok, itu gimana penjelasannya Dokter Dea? Ya karena kalau sudah kecanduan ya otak ini kan terus nagih kan gitu. Makanya kalau dulu orang mungkin kecanduan alkohol, ini kayak pornografi seperti ini justru lebih parah kecanduannya gitu. Jadi memang otaknya udah korteks prefrontal ini yang bagian berpikirnya itu sudah terganggu gitu. Dia nggak bisa lagi menimbang-nimbang, dia hanya mencari kepuasan aja dengan terus seperti itu. Maka ya tadi penanganannya itu ya sekarang gimana? Oke nih, ini andekan ya kita obatin nih, diobati, kemudian di psikoterapi, kita udah keluar effort. Iya betul. Dan waktunya kan panjang ya untuk ngobatin seperti ini. Tapi nih gampang banget nih iklan-iklan apa judol-judol, pinjol-pinjol. Kita nggak niat nyari, buka langsung ada tuh biasanya. Anda membutuhkan dana, kan muncul sendiri. Gimana? Betul.
Karena yang seperti ini itu godaan untuk dia melakukan lagi itu kuat juga. Maka kalau sumber akarnya tidak diselesaikan, ya mau sampai kapan kita kayak gini? Itu cuma muter aja gitu. Akhirnya korbannya bertambah banyak gitu. Maka ya ini kalau sudah di level ini ya sistem yang lebih Yang tinggi, lebih yang betul lebih berkuasa untuk bisa turun tangan begitu. Ya selama itu dengan mudahnya diakses. Pornografi juga begitu. Nggak usah nyari. Sekarang buka apa sih? Lah tiba-tiba ada iklan nongol, game apa, tapi isinya kontennya porno. Gitu. Jadi kami mohon ya perhatian ya, Dokter Dea, dari para pemegang kekuasaan di negeri ini. Kalau memang cinta sama kami, rakyatnya, tolonglah kami dibantu dengan menutup semua pintu-pintu kemungkinan terjadinya kecanduan. Dan ini tidak hanya menyimpa anak-anak dan remaja ya Dokter Dea ya, tapi juga sampai orang yang sudah sangat sepuh pun kecanduan pinjol, judol ya, apalagi judi itu ya. Judi itu kan bikin orang tuh jadi nagih ya. Kalah, nanti saya pasti kesempat change keduanya saya menang gitu. Kalah lagi dan seterusnya, nggak akan selesai gitu. Sekarang itu judol teman-teman ya, banyak juga menimpa anak-anak SMP dan SMA, bahkan dari SD. Jadi kalau tadi yang kita lihat itu udah kelihatannya agak gede gitu ya, tapi ada kasus yang pernah saya lihat langsung gitu Dokter Dea, itu tuh anak SMA. Dan dia menikmati uang hasil judolnya, itu sebetulnya tinggal menunggu waktu saja kan. Dia akan meledak dan akan membahayakan orang-orang, diri dia sendiri dan orang-orang yang ada di sekitarnya juga. Pornografi juga begitu teman-teman gitu, dan itu nggak bisa kita lakukan sendiri karena pintu-pintu pornografi itu harus ditutup oleh pemegang kekuasaan. Mulai dari menutup tempat-tempat hiburan malam yang tidak semestinya, tontonan-tontonan, kemudian iklan-iklan pop-up yang muncul di website sosial media, itu semuanya nggak bisa tuh kecuali atas peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini ya, Dokter Dea. Betul. Ya mungkin banyak orang nggak berpikir bahwa efeknya itu sedahsyat ini. Sekarang kerusakan ini udah semakin luar biasa, terutama pornografi. Belum lama ya kita dengar berita tuh, anak laki-laki 3 orang 8 tahun memperkosa anak TK 5 kali. 8 tahun dulu bisa apa, Mas? Itu sebaya saja, Dokter Dea. 8 tahun dulu ngerti apa? Ngerti apa coba 8 tahun? Mainan. Layangan ya. Terus sekarang loh anak 8 tahun ini kan, ini generasi udah benar-benar hancur ya. Makanya kalau dikatakan sekarang ini darurat kesehatan jiwa, itu benar banget. Dan ini sudah, ya sebenarnya dibilang bukan saatnya lagi, agak telat juga ya. Tapi oke lah, kita nggak berbicara telat atau enggak, tapi ayolah kita udah saatnya bangkit gitu ya. Bangkit bahwa ya kita harus nyelamatin generasi gitu. Kita udah nggak bisa lagi untuk ya ini baca berita itu kan di sana ya. Yang penting kan keluarga aman-aman ya. Nggak bisa. Apa ini yang kemudian membuat Dokter Dea bersama dengan teman-teman kemudian membuat sebuah campaign gerakan 1000 jiwa merdeka? Iya. Cerita dong Dok, ini 1000 jiwa merdeka ini apa sih sebetulnya? Pasti banyak teman-teman yang belum tahu. Ya jadi 1000 jiwa merdeka ini satu gerakan yang memang independen ya. Jadi saya bersama teman-teman, ada Miss Desi, kemudian ada Mbak Yunda, seorang psikolog. Miss Desi ini konselor dan concern pada kesehatan jiwa keluarga begitu ya. Kami merasa sebagai bagian dari masyarakat ingin melakukan sesuatu, membantu pemerintah lah gitu. Kami melakukan screening di sekolah. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah dan kalau sekolah menyambut baik, kita melakukan edukasi tentang kesehatan mental. Kemudian sesuai kebutuhan nih, kita lihat kebutuhan sekolah ini apa, kita melakukan screening. Nah, ada sekolah yang memang butuh data. Kira-kira nih siswa saya ini yang mungkin ada kecenderungan nih bisa gangguan, itu berapa sebenarnya ini, tapi itu rahasia ya, memang hanya bimbingan konseling aja nanti yang mendapatkan informasi itu. Nah, kalau memang nanti sekolah berkelanjutan ingin dibantu gitu ya, karena kan kita dari tim 1000 Jiwa Merdeka juga belum banyak ya profesional yang bergabung gitu, karena kan kita kegiatan amal, kita bergerak terutamanya untuk orang-orang yang tidak mampu gitu ya, yang mungkin kalau ke profesional
karena kan profesi psikolog itu tidak di semua daerah bisa BPJS juga. Kalaupun bisa BPJS tuh antrinya panjang sekali gitu ya. Dan kalau tidak BPJS biayanya mahal. Jadi kita fokus pada mereka yang tidak mampu, kita beri untuk kesempatan berkonsultasi itu secara gratis. Seperti itu. Jadi ya kita membantu. Kalau memang nanti ada di antara mereka yang membutuhkan pengobatan, maka dengan fasilitas kesehatan yang bisa digunakan, mereka bisa ke rumah sakit terdekat. Ya intinya membantu pihak sekolah lah untuk lebih dini men-screening. Walaupun belum tentu itu gangguan, tapi dengan fenomena sosial yang seperti ini, mungkin permasalahan-permasalahan sudah banyak gitu ya dihadapi oleh anak-anak kita. Nah setidaknya kita dengan guru bisa bersama-sama ini gimana nih, perlu kita informasikan ke orang tua, walaupun ini tidak akan istilahnya mungkin tidak akan semua akan tuntas juga, tapi setidaknya kita sudah berbuat sesuatu, membantu orang lain mungkin orang tuanya mungkin yang tadinya tidak peduli menjadi terbuka misalnya, itu kan sudah satu jalan untuk ternyata aku harus memperhatikan anakku misalnya, seperti itu. Mungkin mereka tidak tahu saya harus bagaimana, nah kita bisa berdiskusi, memberikan edukasi. Dan untuk 1000 Jiwa Merdeka ini memang kita berbasis Al-Quran dan As-Sunnah. Allahu Akbar. Kalau ada di antara teman-teman yang lagi nonton nih Dokter Dea, terus saya pengen bantu dong, pengen support untuk yang gerakan 1000 Jiwa Merdeka ini, gimana caranya Dokter Dea? Oke, nanti ada kontak dari tim kami, nanti mungkin bisa ditulis aja ya untuk kontak personnya dari admin kami di 1000 Jiwa Merdeka. Nanti kita infokan di situ. Nah, jadi teman-teman yang mau bantu untuk menyehatkan jiwanya anak-anak Indonesia ya, karena mereka lah yang akan menjadi penerus kita nanti. Betul. Ya. Usia kita terbatas, nanti mereka akan menggantikan kita, kan kita ingin Indonesia ini dengan versi yang lebih baik daripada sekarang ya. Betul, Dokter Dea. Betul. Maka bismillah yuk kita support 1000 Jiwa Merdeka. Waktu saya dan Ustadz Fatih ngobrol sama Dokter Dea, itu teman-teman, kami waktu itu ke Jogja, kemudian beliau yang jemput, Masya Allah. Kemudian sambil jalan kita cerita-cerita, sambil beliau akhirnya bilang bahwa sekarang lagi punya gerakan 1000 Jiwa Merdeka. Ustadz Fatih langsung bilang gini, keren banget Mbak nama kampanyenya 1000 Jiwa Merdeka, itu langsung eye catching dan ear catching banget gitu kata Ustadz Fatih. Gimana Mbak programnya gini Ustadz gitu. Wah keren banget Mbak, itu harus disupport. Nah teman-teman, jadi Ustadz Fatih aja itu, ayo apa yang bisa kita support tuh buat 1000 Jiwa Merdeka ya, apalagi kita nih teman-teman harus support juga ya. Nanti insya Allah apapun bentuk bantuan kita, mudah-mudahan dengan itu akan semakin banyak anak-anak Indonesia yang selamat dan tercegah dari kemungkinan mereka menderita gangguan jiwa gitu ya. Karena kita melihat ya teman-teman, sekarang ini tuh kita dipimpin oleh orang-orang hebat gitu ya, tapi yang ya ternyata ada juga yang mentalnya tidak sehat ya, no mention ya. Tapi itulah yang terjadi saat ini teman-teman. Walau tidak semuanya, tapi kita ingin nanti kelak pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang fisiknya sehat, jiwanya juga sehat ya, Dokter Dea. Betul, amin. Amin ya Allah. Teman-teman, kalau ada yang mau didiskusikan gitu ya, atau kepo dengan Dr. Widya Rosi, langsung masuk saja ke Instagram beliau, kenalan langsung dengan beliau ya. Aktivitas beliau banyak sekali mengisi kajian ya. Jadi beliau ini dokter plus ustazah sebetulnya. Masya Allah, masih belajar. Penguasa belajar. Jogja ya. Jadi kalau masuk Jogja bilang nama Dokter Dea langsung aman insya Allah. Penjaga keamanan dong. Lebih sepatnya head of security. Dokter Dea, dari banyak sekali obrolan kita tadi, ada satu sebetulnya masih menggelitik ya di kepala saya gitu, tentang tadi apa yang Dokter Dea bilang tentang halusinasi. Ya, ada yang pertanyaan yang masuk ke Instagram kami di Cinta Quran ya. Beliau katakan, beliau sudah mengalami ini selama 13 tahun, mengalami sesuatu yang tidak logik buat orang banyak gitu ya. Beliau katakan selama 13 tahun ini beliau diganggu oleh sosok jin, bahkan sampai menikah dengan jin itu, yang sampai sekarang masih terus mengikuti beliau. Banyak orang yang pro dan kontra terhadap hal ini gitu. Apakah memang saya ini beneran gila, halusinasi, stres, kurang iman, kurang agama, kurang garam, kurang micin, atau kurang apa ini?
Ya, kalau melihat ya karena saya tidak periksa ya. Iya. Untuk validnya memang harus periksa. Tapi kalau sekilas gitu ya, karena memang kita bagaimanapun juga harus percaya pada hal gaib ya. Cuman kalau ini saya kan tidak periksa. Tapi kalau ini dari sudut pandang dokter jiwa gitu ya, dari kesehatan jiwa, bisa saja kemungkinan dia mengalami gangguan psikotik. Nah, gangguan psikotiknya bisa ada tadi halusinasi gitu. Misalnya dia melihat ya, melihat ada sosok jin atau mungkin dia merasakan bahkan mengatakan sampai menikah gitu kan. Ini apa punya anak ya? Dan punya anak sosok jin. Iya. Sampai nikah dan punya anak. Sampai punya anak. Berarti ini bentuk anaknya jin berarti ya? Iyalah. Iya itu. Ya, karena saya tidak periksa, saya tidak bisa memastikan. Tetapi kalau ini memang misalkan ini memang betul bukan sesuatu yang terkait dengan hal yang gaib ya gitu, bisa jadi dia mengalami gangguan psikotik, tapi harus diperiksa dulu. Ya. Iya. Jadi nggak bisa langsung kita judgement. Betul, ini misalnya kena gangguan jin atau beneran memang mengalami halusinasi, memang harus melewati proses pemeriksaan. Betul, harus proses pemeriksaan dan itu pun harus tidak bisa sekali ketemu gitu ya. Biasanya kita akan observasi juga. Jadi biasanya pasiennya lebih baik kalau dirawat inap, diikuti, dia konsisten nggak gitu ya. Kalau ini satu yang konsisten gitu ya, bisa jadi memang dia gangguan. Untuk teman-teman di sini yang sekarang sedang merasa mengalami ciri-ciri masalah gangguan jiwa yang tadi Dokter Dea sampaikan, apa pesan Dokter Dea buat teman-teman yang ada di sini? Ya, buat teman-teman yang merasa memang ada yang mulai berubah pada dirinya atau mengganggu aktivitas kehidupannya, jangan malu dan jangan takut untuk segera datang ke profesional. Nah, profesional ini siapa? Kalau memang malu untuk atau masih masa saya ujuk-ujuk ke dokter jiwa, boleh ke psikolog dulu. Ada psikolog klinis ya. Bahkan sekarang di puskesmas pun sudah ada psikolog klinis. Nah, nanti kalau memang permasalahannya bisa selesai dengan psikolog klinis, oke, alhamdulillah. Nah, psikolog klinis ini memang akan ada kerjasama dengan psikiater atau dokter jiwa gitu ya. Apabila memang dipandang perlu, ini kayaknya udah harus ada intervensi dari dokter jiwa nih, udah butuh obat nih, maka dari psikolog klinis akan mengirim ke dokter jiwa. Dan nggak perlu merasa takut, merasa malu gitu ya. Aduh, saya dikira gila nih. Aduh, nanti minum obatnya seumur hidup nih. Wah, belum bahas obat ya gitu. Itu juga jadi stigma tersendiri, tapi lain waktu mungkin ya. Nah, maka nggak apa-apa temui aja profesional, karena ya lebih cepat untuk menemui profesional, insya Allah akan lebih cepat untuk mendapatkan bantuan begitu. Bismillah. Jadi teman-teman yang saat ini sedang merasa tidak baik-baik saja, langsung ya datang ke psikolog terdekat. Bismillah, ditemani oleh orang-orang yang kita sayang dan juga sayang sama kita, karena ternyata support dari orang-orang terdekat itu akan sangat mempercepat proses kesembuhan. Sangat penting sekali. Ya. Bismillah ya teman-teman. Dan buat kita-kita nih yang mendampingi orang tersayang yang juga sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tadi Dokter Dea sudah sampaikan, sabar ya. Karena Allah tidak mungkin salah untuk mengirimkan hadiah. Hadiahnya sudah Allah kirim buat kita, kenapa bukan buat yang lain? Karena cuma kita yang bisa. Semoga Allah kuatkan pundak kita, Allah tenangkan jiwa kita, Allah lapangkan juga dada kita untuk bisa menemani orang-orang yang terkasih tadi. Saya kagum dengan Bapak yang tadi diceritakan oleh Dokter Dea yang punya 2 orang yang disayang, istri dan anak dalam kondisi gangguan jiwa, tapi beliau punya mindset yang sangat bersih, yang sangat jernih, keikhlasan beliau, Masya Allah, Allahu Akbar. Semoga Allah juga karuniakan kita keikhlasan yang tanpa batas ya, Dokter Dea. Makasih banyak Dokter Dea. Sama-sama. Jazakillah sanul jaza. Makasih banyak ilmunya. Amin, amin, amin. Kami pamit dulu ya teman-teman. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di episode Cerita UFK berikutnya. Jangan lupa ya, kalau teman-teman merasakan manfaat dari tayangan ini, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Cinta Quran TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang musuh terbesarmu berada di dalam dirimu sendiri, dan saat itulah perjuanganmu dimulai.
melawan rasa takut, menaklukkan lelah, dan merubah keraguan menjadi kekuatan. Tapi, sudahkah kamu memiliki ilmu untuk menyelesaikan masalah itu? Kini hadir kembali the world's largest spiritual event, Indonesia dan Jepang. Event akbar yang akan membawamu menguatkan jiwa, menunjukkan wanita, dan mengalahkan semangat kontribusi untuk umat. Mendatangkan para tokoh terbaik. Jangan sampai lewat. Tampil secara eksklusif hanya di Amazing Harlem 14. Dia Gemini.